Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang anggota aktif yang merupakan tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran. 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara. Selesai sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, M. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. A. Maramis, R. Oto Iskandar Dinata, Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan populer disebut Panitia 9, yang anggotanya antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 ini melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Jalannya persidangan kedua BPUPKI, berikut beberapa keputusan penting dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua,
berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945, yaitu sidang tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang pertama, Ketua Panitia 9 Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Dalam sidang kedua ini, rancangan preambul hukum dasar yang di mana terdapat rancangan dasar negara Pancasila, terdapat keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritas tidak beragama Islam dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, di sidang selanjutnya diadakanlah perubahan-perubahan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Selain itu, salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara, ada beberapa anggota yang tidak hadir yang pro-republik sebanyak 55 orang. 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang menginginkan bentuk lain, dan 1 orang yang abstain. Sidang tanggal 11 Juli 1945. Pada rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, keputusan penting yang diambil adalah tentang luas wilayah negara baru, di mana akhir keputusan yang diambil yaitu wilayah Indonesia Merdeka adalah wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 ini, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan diketuai Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan ketuanya yaitu Muhammad Hatta, Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan ketuanya Abikusno Cokro Sujoso. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia kecil yang dibentuk antara lain Panitia Perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut: Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua, Mr. KRMT Wongsonegoro, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Jojo Adi Suryo, Mr. Alexander Andries Maramis, Mr. Raden Panji Singgih, Haji Agus Salim, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Sidang tanggal 13 Juli 1945. Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakatinya antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar yang berupa Piagam Jakarta diserahkan kepada
kepada panitia penghalus bahasa untuk mencari solusi terhadap kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang dinyatakan keberatan oleh perwakilan dari Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam. Sidang tanggal 14 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 bagian, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam sidang ini juga dibahas mengenai konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru yang rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan beberapa perubahan yang telah disepakati. Sidang tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar, di mana penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Sidang tanggal 16 Juli 1945, pada sidang ini, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat oleh seluruh anggota. Selain itu, diterima juga usulan dari Panitia Perancang Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Sidang kedua BPUPKI ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.